Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Nidia dan teman-teman yang saya banggakan. Kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir metode penelitian yang telah saya kerjakan yang berjudul Pengaruh Kompensasi dan Pengembangan Karir terhadap Job Hopping Generasi Z di Kota Jakarta. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Met Saluna dari kelas DHCM 02. Nah, pada bab satu terkait pendahuluan, terdapat gambaran objek penelitian. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk dengan populasi sebanyak 281.603 juta jiwa. Dari populasi sebanyak itu, BPS membagi generasi menjadi 6, yaitu ada pre-boomer, baby boomer, Gen X, milenial, Gen Z, dan post-Gen Z. Nah, generasi Z ini merupakan generasi yang lahir di antara tahun 1997 sampai 2012 dengan rentang usia 8 sampai 23 tahun yang memiliki populasi sebanyak 74,93 juta jiwa. Berdasarkan gambar di atas, saat ini generasi Z merupakan generasi terbanyak di Indonesia. Nah, pada dasarnya generasi Z ini merupakan generasi yang unik dan memiliki potensi yang luar biasa. Generasi Z ini dianggap sebagai generasi yang inovatif, produktif, dan memiliki cara pandang yang realistis. Kedatangan generasi Z dalam dunia kerja menjadikan generasi ini sebagai sumber daya potensial di berbagai sektor industri. Salah satu kota dengan sektor industri terbanyak di Indonesia adalah kota Jakarta, dengan populasi generasi Z sebanyak 2.678.252 juta jiwa, membuat mereka kategori generasi yang berdominasi di kota ini atau di kota Jakarta. Nah, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Goodstart pada 2023, kota terbaik untuk merantau dalam hal pekerjaan adalah Jabodetabek dan Jakarta salah satunya. Nah, dan berdasarkan data CNBC Indonesia tahun 2003, UMP di Kota Jakarta merupakan salah satu UMP paling besar di Indonesia dengan kombinasi daya tarik Kota Jakarta sebagai kota pilihan utama masyarakat dan bekerja dan adanya peningkatan UMP, kota ini terus menjadi pilihan utama bagi para pencari kerja khususnya generasi Z yang ingin meraih kesempatan karir yang baik. Kriteria objek penelitian ini adalah generasi Z yang bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta dan sering berpindah pekerjaan dalam waktu yang singkat maksimal 2 tahun. Lalu untuk latar belakang penelitiannya, kelompok umur 25 sampai 29 tahun dari Armavilla yang ditulis di Goodstart, kelompok umur tersebut menjadi kelompok usia angkatan kerja terbanyak ke-6 di Indonesia dengan presentasi 76,46%. Kelompok usia tersebut disebut dengan generasi Z. Nah, sayangnya kehadiran generasi Z di dunia kerja menimbulkan tantangan unik bagi organisasi. Gaya hidup ini membuat mereka cenderung sering berpindah pekerjaan yang oleh Nabani dan Rianto dianalikan sebagai kutu loncat, sehingga fenomena berpindah pekerjaan menjadi hal yang umum di kalangan generasi Z. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yaitu meningkatnya kecenderungan job hopping di kalangan karyawan generasi Z. Dalam penelitian ini, mereka dikenal sebagai job hopper. Menurut Novianti, job hopper merupakan individu yang sering berpindah pekerjaan secara sukarela dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun sebelum beralih ke pekerjaan berikutnya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Deloitte, generasi Z berencana untuk meninggalkan perusahaan dalam 2 tahun dengan persentase 40% jika dibandingkan dengan generasi milenial sebesar 24%. Hal tersebut didukung oleh survei yang dilakukan oleh Sespanic di Resume Lab kepada 1.100 karyawan generasi Z. Survei tersebut menemukan bahwa 83% generasi Z mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang job hopper. Nah, fenomena ini mencerminkan adanya berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan generasi Z untuk berpindah pekerjaan. Menurut Larasati dan Arianto, job hopping ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik.
Nah, di balik keinginan job hopping yang dilakukan oleh generasi Z yang tinggi, seperti yang dijelaskan oleh Rasati dan Arianto, hal ini pun didukung oleh data Lever pada tahun 2022. Berdasarkan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa gaji memiliki persentase terbesar yaitu 46%. Faktor gaji ini mendukung karyawan untuk mempertahankan diri di perusahaan. Dalam laporan tersebut, generasi Z berpeluang meninggalkan pekerjaan mereka sebanyak 2 kali lipat jika dibandingkan dengan generasi milenial, generasi X, dan generasi baby boomer. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Hanina di IDN Times pun menyatakan hal yang sama, bahwasannya alasan responden berpindah pekerjaan yang paling banyak karena merasa gaji yang kurang sesuai. Lalu pada gambar 1.5 juga menunjukkan bahwa alasan generasi Z resign diantaranya sebanyak 41% generasi Z memilih untuk mengundurkan diri mereka karena mendapatkan gaji yang kurang memuaskan. Nah, pemberian kompensasi yang lebih baik dapat mendorong karyawan untuk bekerja semakin baik dan produktif. Maka dari itu, apabila hal ini dapat terwujud, bukan hanya tujuan organisasi saja yang tercapai, melainkan kebutuhan karyawan juga terpenuhi. Nah, selanjutnya, alasan lain yang mempengaruhi generasi Z untuk resign yaitu tidak ada jenjang karir dengan presentasi 25%. Dalam konteks pengembangan karir, data yang menunjukkan bahwa 25% responden ini tidak memiliki jenjang karir yang jelas, menunjukkan bahwa mereka khawatir tentang kurangnya peluang untuk berkembang di perusahaan. Bagi Gen Z yang memerlukan perhatian dan panduan khusus dalam merencanakan karir mereka, mengingat mereka tumbuh di era yang sangat dinamis dan penuh dengan perubahan yang cepat. Lebih dikuatkan lagi dengan riset yang dilakukan oleh Marcus Employer Branding Index tahun 2022 yang menjelaskan beberapa faktor yang menjadi alasan utama generasi Z dalam memilih tempat kerja sebagaimana dijelaskan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar 1.6, mayoritas responden memilih jejak karir sebagai hal yang dipertimbangkan ketika mereka ingin memasuki suatu tempat kerja. Nah, dari uraian fenomena di atas, maka dari itu peneliti memiliki keinginan dan ketertarikan untuk mengangkat judul pengaruh kompensasi dan pengembangan karir terhadap job hopping generasi Z di Kota Jakarta. Nah, untuk perumusan masalahnya, di sini terdapat 6, yaitu yang pertama ada bagaimana kompensasi generasi Z di Kota Jakarta, bagaimana pengembangan karir generasi Z di Kota Jakarta, dan lain-lain yang lain-lainnya yang dapat dilihat pada video ini. Lalu untuk bab 2, untuk grand teori yang saya pakai terkait penelitian yang saya kerjakan, yang pertama ada dari manajemen sumber daya manusia, dan ada perilaku organisasi. Nah, untuk definisi kompensasi sendiri, dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kompensasi sebagai bentuk imbalan yang diterima oleh karyawan atas kontribusi mereka kepada organisasi. Lalu untuk dimensi kompensasi, di sini menurut Elmi ada dua. Yang pertama ada kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Sementara menurut Badria ada ada 4. Yang pertama, gaji atau upah, insentif, tunjangan, fasilitas. Nah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan dimensi dan indikator yang dikemukakan oleh Elmi tahun 2018 karena dianggap paling relevan, dan juga penelitian ini mengadaptasi pernyataan-pernyataan yang dirumuskan oleh Avicienne dan Sari. Nah, untuk definisi dari pengembangan karir, berdasarkan pendapat para ahli, pengembangan karir merupakan proses yang dirancang oleh organisasi untuk membantu individu mencapai kemajuan dalam status dan posisi mereka sesuai dengan jalur karir yang telah ditetapkan. Lalu untuk dimensi pengembangan karir, ini yang pertama ada dari Hasibuan, yaitu pendidikan, pelatihan, mutasi, promosi, dan masa kerja. Sementara menurut Hamali tahun 2023 ada sikap atasan, pengalaman, pendidikan, prestasi, dan faktor nasib. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dimensi dan indikator yang dikemukakan oleh Hasibuan tahun 2017 dan mengadaptasi pernyataan-pernyataan yang dirumuskan oleh Meilani dan Mutakin tahun 2024. Nah, untuk job hopping, definisinya itu ada eh, fenomena berpindah pekerjaan secara sukarela dalam waktu singkat dengan durasi yang umumnya kurang dari 2 tahun. Untuk dimensi dari job hopping, ini ada dari Lake et al.
tahun 2017 dengan dimensinya escape dan advancement. Sementara menurut Deti et al., dimensinya itu ada dimensi intrinsik dan dimensi ekstrinsik. Nah, dalam penelitian ini, penulis menggunakan dimensi dan indikator yang dikemukakan oleh Leck et al. Dan mengadaptasi pernyataan-pernyataan yang dirumuskan oleh Leck et al. Tahun 2017 juga. Dalam penelitian terdahulu, peneliti mengerjakan sebanyak 5 artikel nasional dan 5 artikel internasional. Nah, dari kerangka pemikiran yang dapat dilihat, peneliti merumuskan beberapa hipotesis penelitian. Yang pertama, terdapat pengaruh secara positif dan signifikan antara kompensasi terhadap job hopping generasi Z di Kota Jakarta. Lalu H2, terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengembangan karir terhadap job hopping generasi Z di Kota Jakarta. Dan H3, terdapat pengaruh secara simultan antara kompensasi dan pengembangan karir terhadap job hopping generasi Z di Kota Jakarta. Lalu untuk bab 3 terkait metode penelitian, untuk di sini pertama ada jenis penelitian. Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi penulis menggunakan metode penelitian explanatory yang melibatkan penguji hipotesis untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Lalu penelitian ini juga dikategorikan sebagai jenis penelitian kuantitatif. Dan dari segi waktu, penelitian ini menggunakan pendekatan cross-seksional. Lalu untuk variabel operasional di sini terdapat 26 indikator dari ketiga variabel, yaitu kompensasi, pengembangan karir, dan job hopping. Nah, penelitian ini menggunakan skala ordinal, selain itu menggunakan teknik skala Likert. Di bawah ini merupakan pengukuran kuesioner yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut. Nah, untuk populasi di sini mencakup objek dengan karakteristik atau hubungan kausal spesifik. Menurut BPS, jumlah populasi Gen Z ini ada sebanyak 2.678.252 jiwa. Namun karena pertumbuhan penduduk di Kota Jakarta yang pesat, populasi Gen Z di Kota Jakarta pada tahun 2024 ini tidak diketahui. Nah, untuk memperdalam kajian ini, fokus penelitian diarahkan pada generasi Z yang berusia 18 sampai 29 tahun, sudah bekerja dan berdomisili di Kota Jakarta, bekerja di suatu perusahaan tidak lebih dari 2 tahun, dan pernah melakukan perpindahan pekerjaan minimal 1 kali. Lalu untuk sampelnya, dalam penelitian ini jumlah dan ukuran sampel tidak dapat ditentukan secara pasti, sehingga peneliti di sini menggunakan teknik pengambilan sampel dan menerapkan rumus Lames-Hall. Dan ini untuk perhitungannya, dari perhitungan menggunakan rumus Lames-Hall ini didapatkan sebanyak 384 responden. Untuk teknik pengambilan datanya, untuk sumber primer ini didapatkan dari kuesioner, untuk sumber sekunder ini didapatkan dari jurnal, artikel, buku, ataupun sumber-sumber internet yang relevan terkait objek penelitian. Untuk teknik analisis data, di sini saya menggunakan analisis deskriptif. Ini terkait presentasi kriteria penilaian statistik deskriptif. Nah, untuk di sini saya menggunakan analisis struktural equation modeling. Nah, penelitian ini menggunakan SEM yang dianalisis dengan bantuan software LISREL. Nah, menurut Yamin, evaluasi model SEM ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama ada evaluasi model pengukuran, lalu ada evaluasi model struktural, dan yang terakhir ada evaluasi kecocokan model. Lalu di sini terdapat daftar pustaka. Dan yang terakhir di sini terdapat instrumen penelitian yang telah saya buat. Ini ada screening question, data responden, dan lembar pernyataan kuesioner. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait tugas akhir metode penelitian yang saya jabarkan terkait bab 1, bab 2, bab 3 dari judul yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.